Alasan kami mengambil tema terdidik, yaitu keluarga terdidik sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam menjalani hidup, pendidikan sangat dibutuhkan. Karena pendidikan menjadi nomor satu. Dan itu cocok dengan sasaran kita, yakni keluarga Ibu Yulis dan Bapak Anak. Mereka alumni Universitas Brawijaya dengan jurusan yang sama, yakni jurusan pertanian. Meskipun hanya anak seorang petani, tapi keluarga mereka sangat mendukung penuh, menomorsatukan pendidikan, dan sekarang berlanjut ke anak-anak mereka, yang dimana mereka memanajemen pendidikan anaknya dengan sebaik mungkin. Nama saya Anang Semendarto, biasa saya dipanggil Anang. Kalau di kantor biasa dipanggil Pak Anang begitu. Nah, kebetulan saya berasal dari Tulungagung dan saya merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Semua dari tenaga pendidik, jadi dari menjadi guru SD ya, dan kemudian sampai kedua orang tua saya menjadi kepala sekolah SD di SD Negeri Tulungagung sampai beliau pensiun. Nah, kemudian kebetulan saya menjadi salah satu anak yang memang dikatakan bisa sekolah di perguruan tinggi negeri, karena memang target orang tua saya semua anaknya harus kuliah, harus menjadi sarjana. Nah, kebetulan saya lulusan Brawijaya dan jurusan yang saya tempuh adalah pertanian, Fakultas Pertanian. Dan sampai saat ini saya sedang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, menjadi seorang penyuluh. Dari sini kita ketemu persamaan 1. Yang kedua, nilai H-1. H1. Sama dengan 3. Berarti 1 itu kita substitusikan ke persamaan awal ke rumus fungsinya. Dari nilai A sama nilai B. Nama saya Yulis. Biasanya kalau teman-teman manggil sih Mbak Yulis, tapi kalau ibu-ibu manggilnya Bu Yulis. Apalagi anak-anak kalau manggil biasanya Bu Yulis tentunya gitu ya. Kalau saya asli dari Trenggalek gitu ya. Terus kalau dari sisi background, mungkin ya background pendidikan, boleh dibilang saya nggak pernah ngenyam pelajaran agama, pendidikan agama. Saya nggak pernah mondok gitu ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu nggak pernah berbau agama gitu ya. Mulai dari semuanya umum gitu ya, mulai dari SMA 1 Trenggalek, terus kemudian kuliah juga di UB gitu ya. Apalagi ya, satu motivasi buat saya sendiri itu kenapa kok nggak sekolah di agama. Memang mungkin ya dari awal memang berawal dari keluarga itu juga mungkin beda ya dengan background keluarga suami gitu ya. Kalau background keluarga suami mungkin disiplin, ininya pendidikannya tinggi gitu ya. Tapi di sisi lain meskipun keluarga saya itu memang backgroundnya petani. Jujur, bapak, ibu itu petani. Jadi kalau boleh dibilang bukan orang-orang pemegang pulpen gitu ya, bukan orang-orang yang biasanya megang buku itu ya, tapi asli pegang pacul, cangkul, ke sawah kayak gitu. Tapi dari sisi pendidikan itu alhamdulillah orang tua itu prinsipnya juga gitu ya. Dari 4 bersaudara, saya kan nomor 4 juga, ragil juga gitu ya. Itu alhamdulillah semuanya sampai sarjana semuanya. Artinya dari keluarga saya yang mungkin backgroundnya petani, bapak ibu petani itu ya, mungkin pendidikan beliau pun juga itu nggak sampai SMA.
Allah gitu ya, motivasinya untuk menyekolahkan putra-putrinya sampai sarjana, alhamdulillah diberi kemudahan dan diberi kelancaran oleh Allah. Berarti di situ kalau kita kita sedikit ambil hikmahnya, berarti pendidikan itu penting di dalam sebuah keluarga, baik itu background pendidikannya itu berawal sudah berpendidikan atau bahkan dari background keluarga yang mungkin pendidikannya enggak tinggi-tinggi banget, tapi di situ pendidikan itu penting banget gitu. Kalau saya sendiri alhamdulillah gitu ya, dikaruniai oleh Allah 2 putra gitu ya, cowok semua. Jadi di rumah itu saya tetap yang paling cantik gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Keluarga adalah jaringan emosi yang melibatkan ikatan tulus antar individu. Diukir dari kebersamaan, pengorbanan, serta saling mendukung. Jadi keluarga itu kalau boleh saya katakan adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Karena selain anak-anak itu nanti akan mengenyam pendidikan secara formal sebelum mereka sekolah di sekolah formal, yang pertama kali menjadi sekolah bagi mereka adalah di keluarga. Keluarga itu ya berarti institusi yang paling kecil di dalam masyarakat gitu ya. Yang mana kalau kita lihat hari ini itu fakta keluarga itu nggak lepas dari segala permasalahan gitu ya. Nah itu juga pastinya ada sebabnya. Nah yang harus kita pegang itu apa? Kalau menurut saya pribadi ya, menurut pribadi saya gitu, keluarga itu bagaimana dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak, itu bagaimana bener-bener mereka itu masing-masing bisa ngejalanin masing-masing fungsinya. Saya bersama istri berprinsip bahwasanya pendidikan anak di pondok pesantren itu adalah pendidikan yang terbaik, walaupun mungkin dari sisi pemberitaan yang beberapa waktu yang lalu mungkin ada istilahnya bullying dan sebagainya, itu saya pikir kalau di sekolahkan di sekolah yang umum itu justru persoalan-persoalan masalah-masalah yang dihadapi anak itu justru lebih kompleks daripada di pondok. Karena di pondok pesantren itu anak fokus untuk belajar agama maupun belajar pelajaran umum. Jadi saya lebih tenang ketika anak saya masukkan ke dalam pondok pesantren. Jadi seperti itu. Jadi tetap istilahnya dunianya dapat, akhiratnya pun juga insya Allah dapat, seperti itu. Tercapai gitu. Nah, yang penting lagi kalau kita kaitkan sama pendidikan ya tadi, pendidikan itu penting banget dalam keluarga. Kalau tidak ada pendidikan sama sekali dalam keluarga, makanya kalau kita lihat hari ini yang namanya keluarga itu apa? Banyak permasalahan. Coba kalau kita lihat ada seorang istri membunuh suaminya, membunuh anaknya, mungkin ada suami membunuh istrinya dan sebagainya. Kalau kita lihat fakta sekarang itu luar biasa. Karena apa? Di dalam keluarga itu bisa dibilang tidak ada ilmu. Yang mereka pegang. Suami tidak pegang ilmu, istri tidak pegang ilmu, anak pun juga tidak pegang ilmu. Kalau ilmu itu nggak ada, berarti keluarga itu nanti ya wajar kalau di satu sisi angka perceraian juga meningkat. Itu juga nggak lepas, karena negeri kita itu luar biasa, angka perceraian itu data itu meningkat tinggi banget gitu loh.
Itu kan juga perannya dalam menjalankan peran itu enggak pas. Berarti ilmunya gimana sih jadi bapak gitu ya, kewajibannya apa, haknya apa, itu kalau udah dipegang. Istri juga, kalau istri enggak mafhum, enggak paham tentang haknya apa, kewajibannya apa, anak juga, makanya wajar ketika ada banyak permasalahan yang ada di keluarga. Mungkin itu. Keluarga maslahat yang mencangkup unsur keluarga terdidik merupakan sebuah komunitas di mana setiap anggota saling memberikan pengaruh positif untuk pertumbuhan dan juga pembelajaran bersama. Dalam dinamika ini, nilai-nilai pendidikan dan kebijaksanaan dihargai sebagai fondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Muhammad Nur Huda, Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Indrasari, Kabupaten Trenggalek. Menurut saya, keluarga maslahat adalah suatu keluarga yang memang harus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan baik itu secara zahir ataupun batin yang memang dikerjakan oleh suami, istri, dan juga anak-anak. Oleh karena itu, tentunya keluarga maslahat ini tidak bisa jujuk, tentunya harus memang dimulai dari pembekalan baik itu sebelum ataupun sesudah melakukan suatu pernikahan. Keluarga maslahat itu nanti di panjenengan, di keluarga panjenengan, dan saya berpesan tentunya moral ataupun niat yang bagus untuk bisa menciptakan keluarga yang maslahat. Dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga maslahat terdidik menjadi panggung, di mana setiap anggota tidak hanya menggali pengetahuan, tetapi juga saling memberdayakan untuk mencapai kebijaksanaan dan juga mencapai kecemerlangan.